award tuh. Nah, tapi jangan-jangan yang dikasih award itu juga ada perusahaan yang beroperasi di kemarin di Sumatera. Di situ adalah poinnya 3 pilar paling pentingnya. Pertama, ada kewajiban negara untuk melindungi si perusahaan dibebankan tanggung jawab untuk menghormati, dan juga si korban jangan lupa. Dia diberikan akses untuk pemulihan. Ada 3 ya poinnya ya. Ada 3 utama. Kata-kata bisnis, ada kata dan ham itu sebelumnya bisnis atau ham. Jadi perdebatannya dulu bisnis ini tujuannya hanya untuk mengakumulasi modal bagi pemegang sahamnya, atau dia punya yang masyarakat kenal adalah soal CSR. Corporate Social Responsibility. Bahkan kayak pemikir-pemikir yang kita bisa sebut lah, Milton Friedman bilang bahwa CSR itu sebutnya pencurian. All business. Berarti Aldis Burger yang lagi viral ini bisa kena nanti ya? Bisa. Berarti bisa menerapkan ini ya? Secara tanggung jawab dia tidak dikecualikan, tapi implementasinya bagi UMKM dia proporsional. Halo kawan-kawan bengkel PDO, kita kedatangan seorang narasumber yang agak serius pembahasannya, karena ini memotret soal masa depan. Iya kan, jadi kalau misalnya kita bicara tentang masa lalu, mungkin jelasinnya agak mudah gitu. Tapi ini memotret masa depan. Apa itu? Terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Ada Fian Alaidrus. Siap, Om Tio. Panggilnya apa nih? Bung Fian? Boleh. Om Fian boleh. Om Fian ya? Boleh. Kan? Om, nggak apa-apa. Udah dipanggil Om, pernah? Dia panggil Om. Enggak lah, terlalu ketua. Apalagi konotasi, Fian aja lah. konotasinya agak beda tuh kalau dipanggil Om. Om ya? Iya. Om suka. Mending suka. Mas gitu ya? Ayo boleh Mas. Tapi nggak enak tuh. Saya kan bukan. Iya, perdebatannya nggak penting sebenarnya. Ya, ada beberapa hal yang mau gue tanyain sama lo. Siap. Jadi, Fian Alaidrus ini adalah salah satu peneliti di kantor Haris Sajar Law Office. Betul ya? Betul. Iya. 100. Apa yang udah diteliti terakhir? Banyak lah. Persoalan kebangsaan, kenegaraan. Cocok berarti ya sama tagline bengkel PDO ini? Apa tagline? Reparasi tanpa basa-basi. Nggak boleh basa-basi ya? Nggak boleh basa-basi. Jadi lu poin. peneliti ini kan biasanya kerangka berpikirnya misalnya masalahnya apa, solusinya apa gitu kan? Benar. Kira-kira begitu ya? Betul. Nah, berarti sesuai ya? sesuai dong. Nah, Fian Alaidrus ini baru-baru ini bekerja sama dengan beberapa kantor hukum yang lain ya seperti itu menerbitkan atau membuat sebuah outlook ya kira-kira gitu tentang bisnis dan HAM di Indonesia. Nah, publik tuh perlu tahu tuh, Bung Fian, bisnis dan hak asasi manusia itu apa sebenarnya? Iya, Om Tio dan pemirsa bengkel PDO. Kawan-kawan. Memang masih rada awam ya konsep bisnis dan HAM ini, karena dalam teori hak asasi manusia itu secara tradisional hak asasi manusia itu selalu dilekatkan oleh negara. Pemenuhannya dibebankan kepada negara, pelanggarannya juga identik dengan negara. Oke. Nah, perdebatan ini perdebatan lama, Om Tio. Dari 1930-an bahkan. 1930. Jadi kata-kata bisnis, ada kata dan ham itu sebelumnya bisnis atau ham. Jadi perdebatannya dulu bisnis ini tujuannya hanya untuk mengakumulasi modal bagi pemegang sahamnya, atau dia punya yang masyarakat kenal adalah soal CSR. Corporate Social Responsibility. Bahkan kayak pemikir-pemikir yang kita bisa sebut lah, Milton Friedman bilang bahwa CSR itu sebutnya pencurian. Wah. Jadi memang jadi agak di titik ekstrimnya fungsi atau tujuan dari bisnis adalah mengakumulasi modal. Mau dia punya dampak negatif, dia mau merugikan apapun itu. Bahkan makanya tadi titik ekstrimnya adalah kalau perusahaan pura-pura gitu peduli sama masyarakat, ada isu-isu sosial, itu sebenarnya adalah kedok aja untuk dia mengakumulasi modal. Tapi di 1970-an PBB, ILO, dia buat badan sendiri, grup gitu, soal coba dong teliti perkembangan TNC. Apa itu? Transnational Corporation atau MNC. Bukan MNC ini ya. Efeknya apa aja kalau dia beroperasi? Aktivitas bisnis itu punya efek apa aja? Ke pekerjanya, masyarakat sekitar, rantai pasoknya. Nah, ternyata di dunia ini banyak. Misalkan contoh di India waktu 1980-an ada ledakan gas di salah satu daerah namanya Bhopal. Nah, itu jadi percikan-percikan kesadaran bahwa bisnis itu bisa dilekatkan terhadap tanggung jawab hak asasi manusia. Nah, bisnis dan HAM ini
kitab suci nih Mas Tio ya. Ya. Namanya UNGP. UNGBIS. Nah. Ada S ya. Ya, United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights. Di situ adalah poinnya 3 pilar paling pentingnya. Pertama, ada kewajiban negara untuk melindungi. Si perusahaan dibebankan tanggung jawab untuk menghormati, dan juga si korban jangan lupa. Dia diberikan akses untuk pemulihan. Ada 3 ya poinnya ya. Ada 3 pilar utama. Nanti teman-teman bengkel PDO bisa searching lah. Oke, kalau kawan-kawan bengkel ini mungkin familiar dengan CSR tadi satu. Betul. Terus kemudian ESG. Ya, itu familiar ya kan, ESG itu familiar. nih. Tapi kalau dalam konsep BHR memang lo harus agak effort nih. Betul. Karena sepertinya belum banyak yang paham soal itu. Karena gini, bukan hanya kawan-kawan bengkel, mungkin kalangan pengusaha juga belum banyak yang paham soal ini. Iya nggak sih? Betul. Apalagi kalau misalnya kita kaitin dengan konteksnya Indonesia gitu. BHR itu udah sampai mana di penerapannya dalam Indonesia usaha ini? Indonesia ini bukan barang baru nih BHR. Karena sejak 2016 Komnas HAM itu sudah dengan beberapa lembaga masyarakat sipil sudah mulai namanya membuat rencana aksi nasional, National Action Plan. Mencoba mengadaptasi UNGP ke dalam peraturan nasional di Indonesia. Tapi puncaknya di tahun 2023, Mas Tio. Kita punya namanya Perpres 60 tahun 2023. Stranas itu ya? Stranas, 100. Paham ini? Kan harus ada pertanyaan, Bos. Nah, jadi sebenarnya ini bukan barang baru gitu loh. Bahkan dari sebelum-sebelumnya Indonesia udah nge-endorse juga mendukung UNGP. Di Kementerian Luar Negeri punya focal point, di Kemenko juga punya focal point. Nah, jadi BHR ini di pemerintah bukan barang baru. Dan kesadaran soal BHR ini di kalangan pengusaha, apalagi perusahaan-perusahaan berskala besar gitu ya, terbuka, dia melantai di Bay. Kesadaran soal BHR ini sudah ada gitu, mereka tahu. Tapi mungkin tantangannya adalah terlalu banyak beban regulasi bagi kalangan pengusaha yang mungkin sejenis. Di Kementerian Tenaga Kerjaan punya, di Kementerian Lingkungan Hidup punya, di kementerian lain punya. Jadi mereka agak bukan juga resisten tapi mempertanyakan bagaimana nanti kalau ini hanya sekedar duplikasi dan juga biasanya membebani keuangan perusahaan. Oke, karena ada hal-hal teknis yang butuh biaya ya. Betul, perusahaan kan harus mengcomply ya, dia harus sewa layanan swasta segala macam. Nah, itu biasanya membebani dan juga jangan sampai duplikasi. Dan yang paling penting efeknya buat masyarakat bener nggak? Atau buat pekerjanya bener nggak? Buat lingkungan hidup bener nggak? Kok bisa ada bencana kemarin kalau memang Kementerian Lingkungan Hidup punya mekanisme namanya proper, dia menilai bahwa mana perusahaan yang bagus secara lingkungan. Nah, itu biasa dikasih award tuh. Nah, tapi jangan-jangan yang dikasih award itu juga ada perusahaan yang beroperasi kemarin di Sumatera. Ya kan? Nah, jadi di kalangan perusahaan tuh kesadarannya sudah ada, tapi yang mereka khawatirkan adalah jangan sampai ada duplikasi namanya compliance gitu, legal compliance ini atau human rights compliance ini. Karena bakal dihitung sebagai cost ya buat mereka. Betul. Terus gini, Bung Fian. Kalau misalnya kita ngacu tadi, Bung Fian itu kan nyebut atau mention tentang bencana ekologi ya di Sumatera itu. Emang kaitan dengan BHR apa kira-kira? Bisa dijelasin secara sederhana nggak? Ya jelas, hak asasi manusia itu kan salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup. Nah, bisnis dan HAM, khususnya di pilar kedua adalah soal tanggung jawab menghormati perusahaan. Salah satu poin pentingnya adalah namanya uji tuntas HAM. Atau Human Rights Due Diligence. Nah, Indonesia lewat Perpres 60 2023 itu sudah ada, tapi bentuknya sukarela dan mandiri. Jadi voluntary, perusahaan yang memasukkan, saya sudah tanahnya sudah mendapat persetujuan dari masyarakat adat, ya kan? Pekerja saya dilindungi K3-nya. Nah, jadi di Prisma namanya aplikasi yang punya pemerintah, dia ada 12 indikator. Nah, sekarang pemerintah kita sedang merevisi Perpres itu, ditambah lagi satu indikator dan juga sifatnya sekarang mandatori. Om Tio, sekarang nanti maksudnya sedang disusun, ya kan? Jadi ada mungkin pas ini dikeluarin belum kali ya? Belum juga. Mungkin tapi sudah ada pembahasan ke sana. Sudah ada pembahasan untuk mandatori. Nah, nanti ada 13 indikator, perusahaan melengkapi lah. Berbagai lintas sektor usaha harus tetap mengcomply peraturan ini gitu. Waduh, ini berarti ya benar kalau misalnya saya sebagai pengusaha pasti akan terbebani dengan ini ya. Betul. Misalnya kayak jadi gini. Pertanyaan adalah apakah semua sektor usaha wajib comply dengan peraturan ini, regulasi ini nanti ketika diterapkan gitu ya? Atau hanya sektor-sektor tertentu? Sebenarnya kalau kita mengacu kepada UNGP-nya, UNGP tidak membedakan mana jenis sektor usaha apapun, tapi all business sector. All business. Berarti Aldis Burger yang lagi viral ini bisa kena nanti ya? Bisa. Berarti bisa menerapkan ini ya? Secara tanggung jawab dia tidak dikecualikan, tapi implementasinya bagi UMKM dia proporsional. Karena manajemennya juga, kalau UMKM kan dia tidak
belum terlalu memadai. Iya, iya, Dia iya. lebih sifatnya informal, kapasitasnya juga belum terlalu memadai lah. Iya, Jadi iya. perlu juga ada apa? Adjustment dari UMKM itu. Jadi yang paling diwajibkan dari UNGP atau Perpres ini adalah perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Iya, iya, Manajemennya iya, iya. udah rapi, Oke, SOP-nya contoh-contoh terbentuk. misalnya perusahaan gitu itu apa tuh? Ya, Misalnya, sebut aja di sektor ekstraktif, Ya, otomotif, tambang, nikel. udah pasti. Udah pasti itu ya. Dia udah bisa datangkan ekskavator, pekerjanya ribuan. Nah, nanti Masuk hutan ya kan, babat Betul. hutan. Itu kan Di lingkungan hidup banget tuh. Betul. Di Perpres ini juga nanti ada batasannya, Mas Tio. Oke. Bertahap kan dia penerapannya. Jadi misalkan ada 1.000 pekerja dulu yang wajib untuk melakukan uji tuntas Oke, HAM. oke. Nanti bertahap mungkin yang 2.000, mungkin yang 3.000, lama-lama makin besar gitu. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya konsep yang kalau gue lihat ya sebagai konsep yang keniscayaan ya sebenarnya. Betul. Yang harus diterapkan oleh semua perusahaan ya. Iya, karena ini bukan kesadaran di Indonesia aja, tapi di kesadaran global perusahaan-perusahaan bahkan negara seperti Uni Eropa sudah mengeluarkan namanya CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Oke. Setiap perusahaan Uni Eropa maupun non Uni Eropa yang beroperasi di Uni Eropa dengan kapasitas pekerja sekian, omset sekian wajib melakukan uji tuntas HAM. Oke, Nah, oke. kita ini kan bukan negara yang tertutup. Perusahaan-perusahaan kita tahu pembisnis kita pasti mengekspor impor kan. Nah, kalau CSDDD itu diterapkan, kita juga harus melakukan uji tuntas HAM. Nah, Oke, mau nggak oke. mau Perpres ini berguna untuk keberlanjutan bisnis kita juga pembangunan ekonomi kita. Iya, iya. Gitu. Iya. Oke, Investasi oke. kita, kalau kita mau narik investasi misalkan, ya kita harus juga menerapkan sebagai daya tawar, sebagai daya tarik bahwa kita sudah memiliki Perpres, maka investasi dengan mudah. Misalkan ke Uni Eropa ataupun di Asia, ada Korea Selatan juga sedang menyusun Mas Tio, mandatory human rights due diligence. Oke. Nah, Iya. di Outlook kita kasih angka-angka bagaimana hubungan bisnis dan juga investasi di Uni Eropa dan juga dengan Korea Selatan misalkan begitu. Nah, ini menjadi daya tarik investasi kita. Nah, negara kita kan lagi mau menggejot Investasi, pertumbuhan investor biar ekonomi masuk, 8% segala macam. Nah, Iya. ini menjadi salah satu cara lah atau instrumen Fitur-fiturnya lengkap ya. Gitu. fitur kita Lebih lengkap ya. lebih lengkap gitu. Jadi kita memastikan bahwa investasi yang akan datang dari luar negeri akan melindungi masyarakat, akan melindungi lingkungan hidup, akan melindungi pekerja. Nah, Oke. bagi bisnis ini penting untuk keberlanjutan bisnis karena Tentu, banyak tentu, riset-riset tentu. yang menunjukkan bahkan kalau perusahaan-perusahaan itu menerapkan corporate social CSR ataupun uji tuntas HAM, ada added value yang bertambah, nilai saham yang bertambah. Combo dapat ya. Di Outlook kita nanti kita dibaca. Ada saya oke. jelaskan di situ. Artinya ketika perusahaan menerapkan dua tadi ya, CSR ESG-nya jalan, terus kemudian BHR-nya jalan, combo dapatnya ya. Betul. Oke, Untung, oke. reputasinya bagus, mitigasi konflik atau risikonya misalkan bencana. Iya, Ya kan? iya. Kalau dia tahu misalkan BNPB tahun 2025 Mas Tio, BNPB itu neliti seluruh kabupaten kita itu hampir 80%-nya resikonya tinggi. Nggak ada risiko rendah. Resikonya tinggi. Semua risikonya tinggi. Artinya ketika perusahaan tidak melihat itu sebagai salah satu kekhawatiran gitu, Betul. berarti salah dong perusahaannya. Ya dia kan kalau kita sebagai investor, ngapain saya nginvest di suatu lokasi Iya, atau perusahaan iya. yang beroperasi di kerentanan bencana itu? Daerah rawan bencana, ngapain gitu ya. Nah, hal ini kan makanya Tapi sebenarnya boleh, asalkan tadi itu ya, dia memperhatikan ya aspek-aspek makanya tadi itu uji ya. tuntas HAM itu kan adalah proses. Dia mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, mempertanggungjawabkan risiko dan dampak HAM dari aktivitas bisnisnya. Iya, Jadi iya, sebelum mulai bisnis sebenarnya idealnya dia melakukan uji tuntas HAM. Iya. Ataupun sudah berjalan nih. Nah, menginventarisir potensi-potensi masalah HAM Betul. yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Ataupun yang sudah terjadi, dia harus memulihkan. Karena di UNGP pilar ketiganya harus memulihkan hak korban kan? Berarti konsep ini mulia sekali ya buat masyarakat ya, maksudnya Betul. buat manusianya ya. Betul, negaranya dikasih tanggung jawab, perusahaan ditanggung jawab, negara dan perusahaan harus memperhatikan si korban. Oke. Contoh gini, Bung Fian, saya mau tanya agak detail. Misalnya contoh nih, Ya. ada satu perusahaan, mungkin dia udah TBK lah gitu ya, udah melantai di Bursa Efek gitu ya. Ternyata dia ngambil pasokan bahan bakunya itu dari petani misalnya. Nah ternyata petaninya itu kerjanya tuh tereksploitasi, merasa tereksploitasi. Mungkin jam kerjanya ditambahin lah, atau produksi harus ditambahi dengan mengabaikan sisi ketenagakerjaan pada umumnya. Nah kayak gitu perusahaan itu bisa dianggap melanggar HAM nggak? Iya, apalagi misalkan ke rezim di EU CSDDD ini ya. Dia melihat bahwa apakah kopimu dari Indonesia diambil dari kawasan yang deforestasi atau menebang hutan sembarangan, Oke. ataupun
apakah kopimu memperkerjakan pekerja anak atau eksploitatif lebih dari jam kerja? Jadi itu semua ditelusuri lewat peraturan rezim CSDDD ini di Uni Eropa. Nah, makanya si perusahaan di UNGP dibagi, Mas Tio. Perusahaan tuh bisa terlibat langsung, bisa berkontribusi, ataupun bisa berkontribusi secara tidak langsung. Contohnya berkontribusi biasa lembaga pembiayaan, Mas Tio. Bank. Dia menginvestasi kepada perusahaan ekstraktif tambang. Itu nggak langsung, Mas Tio. Tapi gara-gara investasi suatu bank itu, si perusahaan gusur masyarakat adat, merusak lingkungan, deforestasi, itu secara tidak langsung. Kalau tadi misalkan contohnya Mas Tio, perusahaan tadi dia langsung nggak hubungan dengan petani. Nah itu berarti berkontribusi secara langsung untuk melakukan pelanggaran HAM. Nah itu harus dicegah, harus dikurangi dan dipulihkan. Oke, berkontribusi secara langsung tuh bisa mitra itu masuknya di mana? Ya berkontribusi secara langsung. Berkontribusi karena mitranya langsung perusahaan. Betul. Gitu. Kalau misalnya ternyata dia mitra dari pihak ketiga gitu. Nah, itu berarti kan tier 2, tier 3 kan misalkan begitu. Tapi tetap ada kaitannya ya. Tetap ada kaitan dalam gitu rantai pasok itu nanti dibagi-bagi. Perpres kita itu akan memasuki sampai tier 2, tier 3 bahkan bukan tier 1 aja. Jadi si perusahaan induk harus benar-benar memastikan kopi yang saya ambil dari petani yang mana. Dan petani itu bekerja di lahan deforestasi atau nebang hutan sembarangan nggak? Atau pekerja anak nggak gitu. Nah, itu harus ditelusuri. Nanti kalau itu mau diekspor, si Uni Eropa akan bilang, wah ternyata pekerjamu pekerja anak. Atau lahan kamu ngambil kopi dari lahan yang ilegal. Ketahuan semua. Dan itu menjadi syarat. Mana dokumen uji tuntasmu? Oke. Jadi dari sini nyambung lah ya, kawan-kawan bengkel ya. Jadi apa yang dikonsepkan dalam bisnis dan hak asasi manusia ini salah satunya adalah mengukur sejauh mana rantai pasok, bahkan sampai rantai pasok ya, ini sudah patuh terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Betul. Iya kan. Memang agak rumit ya, tapi Bung Fia ini bisa menjelaskan secara detail loh, iya kan. Kira-kira ya secara sederhana dia bisa menjelaskan bahwa pentingnya ini kita sudah nggak bisa ngomong lagi ini sebagai konsep ya. Betul. Tapi ini sebuah hal yang harus dipraktekkan gitu ya. Kalau konsep ini kan masih ambang-ambang gitu ya, awang-awang. Tapi harus diterapkan gitu. Harus diterapkan. Nah dalam outlook Bung Fian tadi itu kira-kira tantangan kita di kemudian hari apa ketika ini diterapkan? Namanya ada di PBB itu HOA-CHR, bagian soal Business and Human Right. Dia jadi kan UNGP itu keluar di tahun 2011, Bang Tio. Di tahun 2021, satu dekade dong. Nah, ada evaluasi besar-besaran. Memang ada jurang antara komitmen di normatif dan juga praktik perusahaan. Waduh. Salah satunya tadi, ketiadaan adanya mandatory human right due diligence. Jadi perusahaan tuh secara sukarela aja, gue udah buat kok. Jadi secara normatif bagus laporan di kertasnya, tapi kenyataan di lapangan belum tentu gitu kan, atau berkebalikan karena tidak ada instrumen hukumnya untuk mengawasi. Nah di sini kan tugas pilar pertama negara itu melindungi. Salah satu negara melindungi itu negara harus buat kebijakan atau regulasi, Mas Tio. Nah Indonesia udah mengarah ke situ. Nah jadi tantangan hari ini adalah makanya sering kita sebut namanya greenwashing. Pencitraan hijau. Ada juga right washing. Right washing, seakan-akan perusahaan peduli lingkungan, peduli HAM. Nah, di atas kertas bagus, pas di lapangan berantakan semua. Pekerjanya K3-nya kacau. Emisinya tetap berlebihan. Masyarakat adat nggak sesuai FPIC itu dilanggar semua. Ya kan, tidak konsen, tidak free, tidak prior, tidak inform, ya kan. Nah, itu semua. Tapi di atas kertas bagus. Nah, tantangannya hari ini adalah perusahaan merasa secara sukarela, saya sudah paham soal HAM. Saya mempekerjakan perempuan 30%, misalnya begitu. Nah, memang rezim BHR ini, uji tuntas HAM itu lebih menitik beratkan prosesnya. Bagaimana Anda mengidentifikasi dampak HAM, bagaimana Anda mencegahnya, bagaimana Anda menguranginya, bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya. Jadi prosesnya mau di-capture. Kalau rezim ini, Mas Tio, ESG ini, dia meng-capture, saya udah ngelakuin ini, saya udah ngelakuin ini, saya udah ngelakuin ini. Kalau BHR, uji tuntas HAM khususnya adalah bagaimana dia memotret prosesnya. Saya proses identifikasinya begini, karena saya bisnis restoran sop buntut, saya harus melindungi pekerja saya dari ketumpahan sop buntut. Sampai itu sedetail itu ya? Harus ke situ, gimana caranya? Apa risikonya? Nah, itu harus didetailkan, lalu jadi rencana tindak lanjut bagi perusahaan. Jadi bukan sekedar mengidentifikasi, udah tahu risiko dan dampak dari suatu bisnis saya, terus udah diem aja, enggak. Tapi ada 6 tahapan setidaknya, Mas Tio, di OCD itu. Dan itu semua kalau nggak ada peran masyarakat, ya siapa yang mau ngawasin? Ya nggak bisa. Berarti kira-kira harus ada peran masyarakat. Harus ada peran masyarakat. Misalnya taruh tadi Bung Fian mention bahwa
di atas kertas mereka bagus. Betul. Kalau misalnya dikasih agak ada apa namanya, ada pengawasan gitu ya di luar di luar perusahaan gitu ya, berarti bisa membuat proses itu menjadi lebih akuntabel, lebih akuntabel gitu ya. Lebih Iya dapat nggak sih? dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan satu tahap di uji tuntas HAM itu terakhirnya dia harus mengkomunikasikan bagaimana Anda melakukan uji tuntas HAM. Itu kan dokumen nih pasti nih. Ya. Dia upload di websitenya, dia terangkan. Ini kan juga sebagai apa marketing Betul, perusahaan betul, kan. betul, Bahwa ya, kita peduli HAM, kita peduli lingkungan. Nah, dari dokumen itu masyarakat terdampak atau masyarakat sekitar bisa menggugat juga dong, bisa mempertanyakan. Oh ini nggak bener nih, saya nggak pernah nih dapat kayak begini misalnya gitu ya. Kamu bilang dalam proses untuk mendapatkan hak atas tanah, kamu sudah berkonsultasi dengan masyarakat ada ABC. Buktinya kami nggak pernah diajak berkonsultasi. Nah, jadi ini membuka juga. Jadi perusahaan juga jangan takut seakan-akan sudah melakukan uji tuntas HAM lalu mengkomunikasikan nanti ada peluang untuk digugat. Enggak, justru ini membuka dialog. Jadi perusahaan pun bisa mempertanggungjawabkan bahwa saya sudah melakukan dialog dengan masyarakat adat A, masyarakat adat B. Ini buktinya. Nah, di Perpres itu nanti akan dijelas ada apa? Indikator-indikatornya lah. Bahwa kalau kamu melakukan konsultasi dengan masyarakat A, B, C, buktinya mana? Fotonya mana? Tanda tangan kesepakatannya mana? Nah, ini kan juga jadi alat buat perusahaan yang mungkin sering diisengin, dikriminalisasi, ada organisasi masyarakat yang kita tahu lah di daerah banyak begitu kan. Nah, jadi dan juga bagi masyarakat di daerah juga membuka kesempatan untuk mereka membuktikan atau berdialog bahwa apa yang diklaim oleh perusahaan betul-betul nggak dengan kejadian di lapangan gitu. Waduh, ini berarti penting banget ya buat kita sebagai masyarakat ya untuk menguji sejauh mana perusahaan itu berkontribusi secara real gitu ya, secara nyata buat kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan itu tentunya ya. Bahkan sampai ke rantai pasok tadi itu ya. Bahwa itu berarti bisa panjang ya urusannya ya. Iya, pembuktian. Detail Pembuktiannya. Makanya mungkin dalam 1 tahun itu makanya uji tuntas HAM itu nggak bisa sekali doang Mas Tio. Oke. Dia harus per 6 bulan, per setahun. Karena kan dampak ataupun risiko aktivitas bisnis itu nggak begitu saya identifikasi, saya cegah, besok nggak mungkin berulang. Wah. Ada kesempatan untuk berulang. Jadi uji tuntas HAM itu proses yang berkelanjutan. Berarti ini perusahaan-perusahaannya harus datang ke Bung Fian ini seperti maksudnya ya kan? Bung Fian menjelaskan ini kan secara sederhana nih. Dan sepertinya perusahaan-perusahaan kan sejauh ini kan masih banyak yang belum tahu nih, bingung bahkan ya. Kalau ada beberapa pengusaha yang ya ceritanya curhat gitu kan. Ini ada apa sih? Ada. Jadi sebenarnya lebih baik nanya langsung ke Bung Fian ya. Baca Outlook kita nanti. Oke. Di websitenya Haris Azhar Law Office, tinggal di-download gratis ya kan? Iya, dan itu inisiatif dari Halo ya? Dari Bang Haris Azhar, Bang Nurholis Hidayat, dan juga Bang Zainal Abidin, dan juga saya. Tadi kan kita udah ngomong peran perusahaan, peran masyarakat gitu ya. Nah sekarang pemerintah di mana nih perannya dalam konteks ini? Pemerintah kan hadir lewat revisi Perpres itu. Perpres 60. Hanya itu sebagai regulator berarti dia sebagai regulator memastikan bagaimana perusahaan melakukan uji tuntas HAM-nya, hasilnya nanti akan diverifikasi oleh pemerintah. Jadi ini bahaya juga di industri bisnis dan HAM, muncul industri konsultan-konsultan kita tanda kutip gelap lah. Mereka ya makanya beberapa penelitian di dalam Outlook saya nggak semua lah ya, nggak semua. Jadi kita bukan memusuhi layanan swasta, auditor, ada namanya juga multi stakeholder inisiatif seperti RSPO, dan saya menulis di Outlook itu ada beberapa kajian yang mengkritik. Jadi perusahaan-perusahaan ini karena diaudit oleh lembaga A merasa sudah memenuhi seluruh tanggung jawab HAM-nya atau menanggulangi resiko dan dampak HAM-nya. Nah, negara tidak boleh memprivatisasi atau mengalihdayakan tanggung jawab HAM-nya lewat si layanan swasta. Jadi kita tidak memusuhi layanan swasta, tapi layanan swasta itu mesti dilihat kompetensinya. Soal hak asasi manusia dia capable apa enggak? Metodologinya, ya kan? Integritasnya. Nah, di Outlook kita tulis ada beberapa kajian yang mengkritik bahwa lembaga-lembaga auditor, lembaga-lembaga MSIS itu secara metodologi kurang, integritasnya kurang, karena kan ada hubungan klien dengan perusahaan dengan kalau kliennya begitu kan. Anda sebagai layanan auditor, ya saya bayar, coba audit perusahaan saya, ditulisnya bagus-bagus aja kan. Oh itu tadi yang lo sebut greenwashing ataupun red washing. Nah, negara ambil peran bahwa saya perusahaan A, saya sudah melakukan uji tuntas HAM, ini dokumennya. Lalu negara bilang, oh mantap. Bukan begitu, tapi memverifikasi
kerjasama dengan masyarakat sipil, Iya, kerjasama dengan masyarakat sekitar, datang. Bener nggak emisinya berkurang? Bener nggak tanahnya itu sudah melewati segala macam proses FPIC dengan masyarakat Dan adat? kerjasama ini harus dipotret dari proses yang baik juga ya. Betul. Bukan sekedar diundang makan habis itu selesai gitu. Selesai, bukan ya? enggak. Ini harus apa? Bermakna. Iya bermakna. Ya, Kerjasama gitu. yang bermakna. Kerjasama gitu. yang bermakna. Ada teori baru lagi. Ya kan? Jadi sebenarnya ini kritik juga buat negara ya. Betul. Dalam konteks ini berarti sebagai regulator tadi itu ya juga nggak boleh cuma sekedar yang penting bikin aturan Betul, gitu ya. Tapi betul, juga betul. gimana implementasi aturan itu benar-benar bisa diterapkan secara bagus gitu di bawah Iya, ya. dan terasa oleh masyarakat Dan gitu. terasa itu paling penting. Itu ya. paling penting. Apa kira-kira kesimpulan dari Outlook tadi tuh? Jadi Outlook ini kita di dalam Outlook ini kita nyusun ada 5 tren kunci sebenarnya Mas Tio. Ada soal regulasi, ada lingkungan hidup, ada kinerja performa korporasi, ada juga yang paling penting sebenarnya juga kita ada namanya konsep shared prosperity. Ini soal ini sejalan dengan kekhasan Indonesia. Indonesia ini kan banyak masyarakat adat. Iya, betul. Kita jelaskan di situ bagaimana shared prosperity ini sebagai strategi keberlanjutan usaha dan juga mitigasi konflik. Dan juga ini sejalan dengan proses pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah rezim sekarang. Nah, kalau mau pakai konsep ini sehingga kita kan sering lihat Mas Tio, aman itu Oke, mencatat aliansi masyarakat adat Nusantara. 10 tahun terakhir ada berapa ratus konflik. Betul. Setiap ada perusahaan ekstraktif datang, dia konflik dengan masyarakat adat. Nah, bagaimana caranya? Bukan hanya CSR. CSR ini kan sifatnya top down. Belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat betul. Bagaimana memaksimalkan namanya co-ownership. Masyarakat adat punya saham di situ. Dia mengelola juga dengan keahliannya dan ini memang jalan panjang. Artinya pemerintah juga harus membangun kapasitas building dari masyarakat adat, institusinya juga bagus, regulasinya juga bagus sehingga meminimalkan konflik dan juga keberlanjutan usaha juga bisa ditingkatkan gitu. Oke. Itu penting. Contoh CSR yang top down tadi itu misalnya kayak bangun rumah tiba-tiba gitu ya, bedah rumah yang maksudnya masyarakat nggak minta sih, dia butuhnya kerja misalnya, tiba-tiba yang datang adalah bedah rumah kayak gitu, top down ya. Top down ngasih beras, bansos sekedar bansos gitu loh. Ini kan nggak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sering sih gitu. kita lihat tuh yang CSR pada begitu. Sering. Ada sih ngasih beras. Berasnya ini lagi keras gitu ya kalau waktu dimasak nasi jadi dikasih ayam. Tapi kita temu ya, maksudnya Bung Fian tadi nemuin ya? Nemu lah kita di lapangan soal-soal begitu kan, bahwa CSR bukan jawaban, dia kan sifatnya apa? Karitatif gitu ya, charity, lebih kayak amal. Amal. Jadi perusahaan nggak punya rasa tanggung jawab berlebih gitu. Selain ke masjid aja itu sebenarnya ya? Selesai lah itu kan. Biasanya masjid kan ada tuh program-program begitu gitu. Iya, perusahaan skala besar ya harusnya datang, tanya, bikin program yang betul-betul menyelesaikan persoalan sosial masyarakat gitu. Bukan sekedar ngasih bantuan yang sifatnya jangka pendek gitu. Oke, kalau misalnya kita tarik misalnya contoh kebijakan perusahaan yang sifatnya itu bottom up misalnya, itu contohnya apa? Ya tadi. Kebutuhan masyarakat dipotret dulu, misalnya ternyata butuhnya kerja ABC. Jadi buat dulu komunitasnya, disusun komunitasnya. Lalu dibuat rapat-rapatnya, komunitasnya benar-benar nggak orang-orang situ. Kalau di perusahaan mungkin istilahnya apa, community development gitu ya? Iya betul, Komdev gitu ya. Biasanya ada beberapa perusahaan yang membuat Komdev. Nah itu betul-betul dibuat bermakna. Harian, mingguan, bulanan, ditanya satu persatu setiap RT mungkin di setiap desa apa kebutuhannya, dan juga jangan sampai harus benar-benar bertanya gitu, apa mau mereka. Bahkan kalau mereka pun menolak program itu harus didengar gitu. Jangan seakan-akan FGD berarti konsepnya ya, konsep FGD. Jangan sampai juga ganti rugi atau ganti untung, bukan itu. Tapi betul-betul mendengar apa sih aspirasi masyarakat di situ. Baru proses aktivitas perusahaan bisa masuk gitu. Dan juga jangan sampai benar menggantikan. Hanya diajak makan dianggap sudah deal. Sudah deal foto setuju. Biasa gitu kan. Foto. Kita sudah bertemu dengan komunitas A, foto. Betul. Selesai urusan. Betul. Bukan begitu ya? Bukan begitu. Tapi ketemu nggak di waktu kayak banyak. Di lapangan gitu? Banyak. Kayak gitu kan. Ada ya? Karena perusahaannya mau cepat juga. Kadang juga ada mungkin program-program strategis yang membutuhkan investasi-investasi strategis, juga membutuhkan jangka waktu kan, dia harus cepat. Nah, akhirnya dia melewati proses-proses itu gitu. Nah, itu yang disayangkan. Iya. Dan ya nanti efeknya juga ke masyarakat, efeknya juga kan ke perusahaan itu sendiri. Daya tahan bisnisnya akan dirongrong terus-menerus. Bahkan di Outlook kita kasih tahu ada beberapa penelitian yang kalau Anda konflik dengan masyarakat ada sekitar, misalkan perusahaan ekstraktif, Anda akan mengeluarkan biaya sekian untuk jasa pengamanan, mundur produksinya, pembeli bayarnya jadi juga kecewa. Nah, itu kan punya potensi risiko
jadi ancaman bagi keberlanjutan perusahaan kan. Iya. Jadi penting kita mengarusutamakan konsep stress prosperity sebagai strategi keberlanjutan usaha dan juga mitigasi risiko. Apalagi konteksnya Indonesia gitu. Nah, di Outlook ini juga kita kasih langkah-langkah strategis dan rekomendasi bagi pemerintah maupun dunia usaha. Misalkan dari sisi regulasi berarti pemerintah sudah harus menetapkan mana roadmap dari Perpres itu. Lalu dari dunia usaha udah harus siap-siap adaptasi. Tata kelola perusahaannya harus sudah otot-otot perusahaannya harus sudah siap untuk melakukan uji tuntas HAM gitu. Nah, itu ya sosialisasi pemerintah dibutuhkan, peran asosiasi bisnis juga diperlukan gitu. Tapi perusahaan juga perlu membentuk desk-desk khusus yang siap melakukan uji tuntas HAM. Jadi udah mulai adaptasi nih harusnya. Nah, di bagian bencana misalkan pemerintah harusnya masukin nih isu bencana kemarin di Sumatera segala macam ini di Perpres itu harus dimasukin indikator soal kerentanan bencana. Jadi jangan sampai investasi miliaran US dollar misalnya begitu tidak memerhatikan kerentanan suatu daerah bencananya. Udah gelap mata nih, yang penting dapat duit gitu. Nah, ini perlu dimasukkan dalam indikator kerentanan bencana itu. Apakah si perusahaan membaca minimal dokumen-dokumen BNPB segala macam, itu kan penting. Betul. Ya kan, sehingga dia tahu kerentanannya segala macam dan juga mitigasinya. Kalau bencana itu terjadi gimana? Ke pekerjanya, ke masyarakat sekitarnya. Dan harus belajar soal ekosipasi. Kira-kira begitulah ya. Siap. Oke, makasih Bung Fian ya udah mampir di Bengkel PDO dengan isu yang rumit sebenarnya, tapi Bung Fian berhasil menjelaskan secara sederhana. Kira-kira begitu ya. Nanti kira-kira kalau misalnya diundang ke beberapa media, harusnya penjelasannya sesederhana ini gitu ya. Siap. Jangan lupa. Tapi apa? Baca. Oh ya, Outlook-nya nanti bisa kalian baca di deskripsi di bawah gitu ya. Kira-kira. Makasih banyak Bung Fian udah mampir di Bengkel PDO. Kawan-kawan Bengkel, sekian dan terima kasih. Ketemu lagi di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Makasih Bung Fian ya.